Jadi ya, meninggal ini penempatan. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, pesan saya yang utama, kalau bisa tolong jangan sama saya. Ya, amin. Amin. Jadi saya salah satu dari ini. Jadi kita biasa di sini disebutnya pasien. Ya, ya hari ini ada Jepang, kemarin ada 4 orang pasien semua. Jadi apa ya jam kerja saya nggak jelas semua. Jadi kan kalau jam masuk. Sehat-sehat semua. Amin. Ya, ada sih soal peraturan perundangan. Agak berat. Karena ngomongin soal gender. Jangan kan Bapak Ibu, saya aja jadi PNS, kalau materinya sudah membahas undang-undang malah membahasnya apa. Yang penting yang perlu diketahui adalah dasar hukumnya pelindungannya Bapak dan Ibu. Kenapa perlu tahu? Karena Bapak dan Ibu ya terlindung yang namanya payung hukum. Ya berarti terlindungnya itu. Itu yang jadi haknya, jadi kewajibannya, jadi kalau dulu dasar hukumnya pakai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang dan perlindungan TKI gitu. Nah, itu tapi penting ya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang perlindungan pekerja. Makanya ada perubahan istilah juga itu yang dulu namanya TKI sekarang berubah menjadi PMI. Tapi jangan salah nanti kalau misalnya jangan ketemu posko PMI jangan mampir di situ. Kemungkinan belum ada. Sekarang ini sama seperti kebanyakannya dan yang di Indonesia banyak PMI Pak. Kenapa sih namanya sampai ganti? Ya. Kenapa sampai ganti? Selain hobinya pemerintah memang ganti nama. Itu kenyataan. Pemerintah memang sukanya cari-cari kerja. Tapi kalau ini sebenarnya ada ahli. Jadi kalau orang bilangnya kita nama dari ketika dulu disebutnya tenaga kerja Indonesia, seakan-akan yang bekerja di sana itu cuma kerja. Karena yang diambil hanya tenaga kerja, bukan cuma tenaganya. Nah akhirnya kemudian diubah dengan menjadi pekerja migran Indonesia supaya yang dilihat adalah pekerjanya, orangnya. Jadi sebetulnya pemerintah mengganti itu alasannya apa? Sebenarnya memang kerjanya supaya tidak dimana seperti alasannya. Cuma kita sudah bisa pakai. Nah, mungkin Bapak dan Ibu mulai juga membiasakan supaya ya ada apa ya rasa bangga di situ menyebut dirinya sebagai Pekerja migran. Jadi mulai kalau orang lain menyebutnya TKI dikoreksi PMI. Terus juga ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPU. Nanti salah satu juga sama saya tadi tentang tidak pidana perdagangan orang dan bagaimana cara menilainya. Terus ada juga Perpres Nomor 90 Tahun 2019 ini tentang kami tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah pusat yang tugasnya yang saya diskusi karena sudah ada di namanya. Badan yang tugasnya melindungi pekerja migran Indonesia. Selesai, nggak usah diskusi. Terus ada juga soal peraturan pemerintahan Nomor 9 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia. Alias teknisnya, bagaimana teknisnya penempatan pekerja migran. Nah, itu seperti yang saya sampaikan tadi kalau dulu mengatur dan kewajiban TKI, mekanismenya dan lain-lain itu ada di 39 ya, soal haknya macam-macam memperoleh upah sesuai standar upah yang berlaku misalnya kalau yang dulu ya karena yang dulu saya tidak perlu membahas terlalu banyak. Nah tentang PPPU nggak usah pegangan slide kelamaan. Saya kan jadi juga senang kalau saya skip. Iya makanya kalau saya lihat wah nggak penting skip aja. Nah TPPU, nah ini nih mungkin yang perlu tahu tindakan perekrutan, pengangkutan, penangguhan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan dan lain-lain sebagainya. Intinya dari perekrutan pun juga harus benar. Ketika tidak dengan cara yang salah, ya bisa saja salah. Seperti Bapak yang tadi di depan ada yang jadi kisah nyata, real time karena Bapaknya belum bisa pulang. Jadi nggak usah ditanya, saya ibu lembaga orangnya ada, beneran orangnya berproses melalui salah satu BP, tapi Bapaknya khawatir. Pak saya ini sebenarnya mau berada di belakang tidak? Saya tanya, dan jenengan selama ini sudah menerima fasilitasnya seperti apa? Saya sebenarnya sudah sampai prosesnya, katanya bisa saya sudah katanya. Kata kuncinya adalah katanya. Dan dengan yakin nggak pernah lihat misalnya atau tidak? Tapi dikasih tahu sampainya sudah ada misalnya. Perjanjian penempatan sudah ada atau belum? Saya merasa tanda tangan.
pegang sarannya enggak? Tidak. Kebetulan dia dengan kemarin datang ke dinas tenaga kerja nggak saya? Ya saya datang. Terus ada tampilan screenshotnya bapaknya pegang aplikasi siap kerja. Ya tampilan siap kerja. Saya ada ayo minimal berarti proses betulan. Tapi bapaknya tetap khawatir. Kenapa? Karena setiap ada proses teman-temannya melakukan pembayaran tidak diperbolehkan transfer, harus tunai, dan PT tidak mau mengeluarkan kwitansi dengan bentuk apapun dan tidak ada surat keterangan apapun. Seakan-akan tidak ada ikatan sama dirinya. Ya kita betul salah. Dan wajar bapaknya khawatir. Ya, wajar bapaknya khawatir. Istilahnya, cuman kalau misalnya dilaporkan kepada kami, saya juga kebingungan. Karena kecuali kalau kondisinya begini, yang bersangkutan gagal berangkat, nggak diberangkatin sama PT-nya, dilaporkan, saya bisa panggil PT-nya. Loh ini kenapa? Kan sudah ada kewajiban dari PT untuk memberangkatkan bisa keluar negeri sesuai jobnya ya. Jadi, oke, kenapa kamu nggak berangkat? Jelas. Nah kalau saya manggil itu saya, kenapa kamu nggak kasih dia kwitansi? Kan repot ya. Sama kayak misalkan terus dengan belanja di Indomaret, nggak dikasih struk sama hasilnya Indomaret, terus dengan lapor ke dinas perdagangan. Dinas perdagangan, saya suruh ngapain? Ya kamu minta struknya sama dia. Gitu. Jadi emang PT itu aneh. Bersyukurlah bahwa jadi dia sudah sampai tahap ini. Karena berarti dia sudah 90% lebih sama jadi saya dan sayangnya kalau di sini ini ya salah sih di DPPO, sebenarnya bukan di sini. Kasus-kasus anak. Ya, saya itu terus. Nah, perubahannya di Undang-Undang 18 tahun 2012 itu sebetulnya selain namanya ya, perlindungannya sekarang itu ada 3 macam. Startnya dari penempatan masa penempatan dan purna penempatan, alias ketika posisinya belum berangkat masih di Indonesia, ketika posisinya masih kalau bisa dibagi, sampai ketika pulang ke Indonesia. Nah, PMI sekarang ada 3 macam. Yang bekerja di pemberi kerja kepada hukum, alias yang kontrak kerjanya bukan sama manusia. Yang kontrak kerja bukan sama manusia. Ya. Mungkin yang bapak-bapaknya, kalau di pihak pertama perjanjian kerjanya tulisnya bukan nama orangnya, ya, namanya nama pabrik, namanya nama PT, itu nama orang. Tapi yang punya orang, tapi yang tertulis bukan nama orang yang punya. Nah, ada juga yang pemberi kerja pada perseorangan. Jadi yang mayoritas itu. Yang di pihak pertama yang tertulisnya perjanjian kerja nama orangnya. Terus ada juga di sektor kapal. Nah, di sini diperjelas di Undang-Undang Nomor 18 usianya minimal 15 tahun dan memiliki ijazah dan lain-lain. Jadi nanti berada soal mental pribadian dipastikan berangkatnya dalam kondisi sehat, baik fisik maupun mental. Jadi kalau yang masih galau, selesaikan dulu. Selesaikan dulu sebelum berangkat. Jangan sampai kondisinya berangkat ke luar negeri karena berantem sama saya. Berantem sama temannya nggak tahu udah berangkat seminggu baikan, terus mau pulang. Dari kesini berantemnya apa benarnya? Gitu ya diselesaikan dulu lah, baikan dulu sebelum berangkat. Ya itu nggak masing-masing. Tapi kalau bisa ya. Dari saya di perlindungan saya sudah sekitar 6 tahun mau 7 tahun di sini. Cukup banyak kali yang saya temuin yang kasihan. Kasihannya dalam artian orangnya mungkin merasa saya tidak akan kenal nama. Begitu bekerja di luar negeri, sakit, saya kira siapa yang menerima di Indonesia? Kalau bukan di luar negeri. Saya tidak akan menerima. Karena selama ini mau kemana? Jadi kami pernah, saya pernah kondisinya ada laporan dari ibu-ibu di Timur Tengah, pengaduan negara. Tolong saya bilang sama keluarga saya di Indonesia. Saya lupa alamatnya di Pacitan, di Tengah, pokoknya daerah-daerah yang
cukup terkecil lokasinya. Sudah ke sana, kita cari informasi di desanya, di RT/RW-nya, di pencatatan itu tidak ada nama yang oleh dua ini keluarganya siapa nggak ada. Akhirnya kita nggak punya data, wah ini mana keluarganya. Saya cari sumber informasi terpercaya kedua, ibu-ibu nongkrong, karena pasti tuan ibu-ibu lagi nungguin di depan sekolah SD, jemput anak-anaknya, datang ke situ. Kemudian saya mau tanya, atas nama ibu ini pernah dengar nggak keluarga saya? Tahu dong, nggak ada. Saya tidak ada yang tahu. Dia tahu. Ini kayak ini loh, suaminya ini. Bukan itu suaminya. Yang gue hasilnya mencari juga, ternyata dia kayaknya itu. Terus kita perjalanan, tahu-tahu pas kami menuju ke yang ditunjuk alamatnya dicegat sama bapak-bapak. Ternyata dia, si bapak ini yang kadang di depan. Pak, bapak nyari saya. Iya, jangan ini. Saya jadi dia cerita, saya tidak mau ketemu sama dia. Kenapa? Saya nggak mau komunikasi juga. Ternyata ceritanya, ibu ini menceraikan si bapak ini secara sepihak dari ibu. Berapa tahun lalu? Terus si bapak ini sudah lagi, kan sudah diceraikan, dia nikah lagi. Nah istrinya terus kalau masalah bagaimana? Dia sudah berdampak, tapi si ini pengen pulang. Dia mau pulang pengen komunikasi sama si suaminya yang sudah terima suami. Dan suaminya tidak menerima karena ya, kita sudah ada hubungan. Kemungkinan malam ini sudah tua. Kemungkinan. Cuma mungkin ada sama mantan suaminya. Ya. Jadi ya. Itu salah satu contoh. Jadi mungkin bagi yang merasa aku sudah punya duit, aku bisa cari duit sendiri di luar negeri. Aku sudah nggak butuh keluar negeri. Terus ada juga yang menambah jasa-jasa yang saya juga tahu. Di Hongkong ada pengacara Jepang, saya pengacara aja, saya kan aja dari Hongkong, selesai nggak usah apa-apa itu. Ada kan? Ada. Saya tahu itu ada. Tapi ya kalau terus kemudian membutuhkan bantuan dari keluarga, siapa yang mau? Nggak ada. Pas ada jasa semasa nggak butuh kalian ketika dibawa, tolong dong bagi saya. Ya sudah sakit. Sudah sakit. Soalnya kan gitu. Ya kan. Jadi ya saling